Halo pemirsa Firman Hidup, kita berjumpa lewat renungan kali ini. Kita akan membahas bagaimana bahwa kita tidak diberikan roh ketakutan oleh Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berbunyi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Salah satu alasan mengapa kita tidak bisa mengembangkan senyum lebih lebar adalah karena kita terlampau dicekam oleh ketakutan kita sendiri. Boleh percaya, boleh tidak. Namun fakta berkata bahwa ketakutan adalah seperti kanker ganas yang menggerogoti sukacita kita dan pengharapan kita. Semakin kita mengizinkan ketakutan mempengaruhi hidup kita, maka semakin sulit kita merasakan sukacita dan harapan masa depan yang lebih baik. Ada cerita lama dari India tentang seekor tikus yang ketakutan karena melihat seekor kucing. Itu sebabnya tikus tersebut pergi kepada tukang sihir untuk menyulapnya menjadi kucing juga. Setelah tikus tersebut berubah menjadi kucing, kembali lagi ia dicekam rasa takut karena dia melihat anjing. Maka segera saja ia kembali ke tukang sihir dan minta mengubahnya menjadi anjing. Setelah jadi anjing, lagi-lagi ia takut ketika bertemu dengan macan dan minta kepada tukang sihir untuk mengubahnya menjadi macan. Tetapi ketika ia datang lagi dengan keluhan bahwa ia bertemu dengan pemburu, tukang sihir itu menolak membantu lagi. Akan saya ubah kamu jadi tikus lagi, sebab sekalipun badanmu macan, nyalimu masih tetap nyali tikus. Kedengarannya seperti sebuah cerita yang lucu. Namun, sepertinya kita bisa menarik hikmah dari cerita tersebut untuk memperkuat atau untuk menegaskan bahwa betapa ketakutan itu sangat merugikan kita. Dan teror ketakutan itu harus kita lawan, harus kita hadapi dan kalahkan. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan ketakutan, kecuali Yesus yang sudah mengalahkan ketakutan tersebut dan tinggal di dalam kita. Dia yang sudah datang adalah manusia yang sempurna, di mana Allah tinggal di dalam dia, dan dia menjadi utuh dalam satu pribadi ilahi, dalam kealahannya. Bukankah kita mengakui bahwa dia adalah Yesus, manusia Allah, manusia yang sempurna mewakili Allah, dan Allah yang sempurna mewakili manusia. Satu pribadi yang utuh, yang tidak ada cacat celah, yang tidak ada ketakutan. Dan kita memiliki satu contoh, satu panutan, satu prototipe, satu simbol yang sempurna, satu panutan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Mengenai ketakutan, mengenai bagaimana harus berani mengalahkan ketakutan, mari kita lihat kepada Tuhan Yesus, pribadinya dan sikapnya. Itu adalah satu contoh sempurna di mana kita bisa menimba dan mengambil hikmat dan mengambil satu sikap yang benar berkaca daripada Dia, Tuhan dan Juru Selamat yang kita percayai. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diubah menjadi manusia yang baru sebenarnya. Hanya sayangnya kita seperti cerita klasik di atas atau cerita lucu di atas, kita mengaku sudah menjadi manusia baru, tapi nyali kita masih nyali manusia yang lama, nyali manusia duniawi. Karena manusia duniawi, keberaniannya tergantung situasi dan kondisi. Jika situasi dan kondisi menguntungkan dia atau menguatkan dia, jika lingkungannya juga menguatkan dia, dia akan berani. Jikalau dia punya posisi, punya jabatan, punya pengaruh, dan punya orang-orang yang bisa menolong dia, atau orang-orang yang bisa memagari dia, atau orang-orang kuat yang bisa menaungi dia atau memayungi dia, dia menjadi berani.
Tetapi jika dia dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan posisi pribadi ataupun posisi lingkungan yang tidak mendukung, umumnya manusia menjadi khawatir dan takut. Ini nyali manusia lama. Manusia baru keberaniannya itu tetap, karena dia memiliki Yesus, sumber keberanian yang sesungguhnya. Pribadi yang berani itu menyatu dengan pribadinya. Inilah yang disebut manusia baru, manusia dengan paradigma yang baru, tidak seperti paradigma manusia duniawi. Daripada mengizinkan Kristus menguasai kehidupannya, dia lebih mengizinkan ketakutan yang menguasai dia. Bukan iman tapi rasa khawatir, bukan berani tapi rasa cemas. Tidak heran sukacitanya padam, tidak tersenyum, tidak ceria. Sebaliknya dia gelisah dan ketakutanlah yang terpancar dari sorot matanya, bahkan dari hidupnya. Namun kita percaya bahwa jika kita memiliki Tuhan Yesus secara pribadi dalam diri kita, berpribadi dalam pribadi kita, kita akan semakin menyerahkan segala ketakutan dan risau itu kepada Dia yang telah menang atas ketakutan, yang telah menang atas risau, yang telah menang atas teror, yang telah menang atas segalanya. Itulah sebabnya ada ayat lain di mana mengatakan kitalah umat pemenang, teman-teman. Kita bahkan lebih dari pemenang, karena Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah memenangkan kita terlebih dahulu lewat karya-karyanya dan final itu di kayu salib. Nah, jika kita memiliki nyali Kristus atau nyali manusia baru ini, tentu kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Sebab tidak ada kehilangan pengharapan, tidak ada kehilangan keyakinan, tidak ada kehilangan kepastian, meskipun situasi memang kelihatannya sangat tidak mendukung. Sebab keadaan dunia ini meskipun tidak bisa diraih seperti yang kita inginkan, tapi kita memiliki satu penghiburan dan keberanian untuk menghadapi hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Satu janji yang sesungguhnya, karena kita tahu hidup di dunia ini dalam kehidupan yang fana adalah persinggahan adanya, ada masanya. Nah, jadi situasi dan kondisi yang paling buruk sekalipun itu tidak akan pernah memadamkan sukacita kita. Seandainya kita memiliki nyali manusia baru atau nyali Kristus. Inilah yang kita mohonkan kepada Dia lewat penyerahan diri kita setiap hari, teman-teman. Karena sungguh ironis kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak mampu lagi bersukacita oleh karena situasi dan keadaan yang menantang kita. Bukankah seharusnya kita berani menghadapi setiap tantangan hidup dengan optimisme dan sukacita? Apalagi seperti saat ini, di era-era seperti saat ini. Kita mengalami apa yang dikatakan dan dihebohkan sebagai pandemi atau wabah. Terjadi berbagai pembatasan dan kesulitan di mana-mana, hingga merembet sampai kesulitan sosial dan ekonomi, bukan hanya kesulitan di bidang kesehatan. Nah, kalau kita tidak tersenyum di tengah tantangan hidup seperti ini, mungkin kita sama seperti halnya cerita lucu di atas, cerita humor di atas tentang seekor tikus yang meskipun sudah dirubah menjadi macan, tetap masih memiliki nyali seekor tikus. Kita punya Tuhan Yesus, singa dari Yehuda. Bahkan ada ayat Alkitab dikatakan kita ini adalah umat pemenang. Seperti dikatakan tadi, kita ini adalah imamat yang rajani. Kita memiliki Tuhan yang dijuluki sebagai singa dari Yehuda. Dalam hal ini Dia adalah pribadi yang pemberani, yang menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya tanpa rasa takut, tetapi dengan penuh rasa belas kasihan.
memberikan dirinya bagi kita sebagai jalan kemenangan. Jadi kalau dia sudah menang, maka kita disebut umat pemenang, berarti kemenangan adalah jaminan bagi kita. Kita menikmatinya saat ini secara pribadi dalam situasi kondisi apapun. Kita menikmatinya sampai kekal nanti. Itu sifatnya Alfa dan Omega. Sejak awal, pertengahan hingga akhir, kemenangannya itu tetap bersama dengan kita. Situasi apapun. Jangan pernah putus harapan oleh keadaan ini. Jangan biarkan keadaan lingkungan eksternal atau luar ini berpengaruh pada pribadi kita. Bahkan sampai batiniah, bahkan sampai iman kita. Jangan, teman-teman. Ada baiknya kita saling mendukung, menguatkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hadapilah semua tantangan hidup dengan optimisme dan sukacita oleh karena Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita semua.